Rhinosinusitis adalah inflamasi pada mukosa hidung dan sinus paranasal ditandai dengan gejala hidung tersumbat, obstruksi atau kongesti, adanya sekret hidung baik anterior maupun postnasal drip. Temuan endoskopi rhinosinusitis berupa polip hidung, sekret mukopurulen, dan atau edema atau obstruksi mukosa primer pada meatus media. Gambaran tomografi CT scan rhinosinusitis dapat ditemukan penebalan mukosa pada kompleks osteomeatal dan atau sinus. Rhinosinusitis kronis dibagi menjadi primer sekunder. Sekunder dapat dikelompokkan menjadi lokal unilateral dan diffuse bilateral. RSK sekunder bila proses inflamasi utamanya terjadi bukan pada saluran nafas atas. RSK sekunder bersifat lokal, terdiri dari odontogenik, fungal ball, tumor, itu adalah unilateral. Untuk RSK diffuse bilateral berdasarkan mekanikal, inflamasi, dan imunitas. Mekanikal yaitu PCD atau primary ciliary dyskinesia, CF atau cystic fibrosis. Tipe inflamasinya ada GBA, granulomatosis dengan polyangitis atau Wegener disease, dan EGPA atau eosinophilic granulomatosis with polyangitis. Berdasarkan imunitas adalah imunodefisiensi. RSK sekunder untuk unilateral terdiri dari rhinosinusitis odontogenik, jamur, dan tumor. Untuk bilateral berdasarkan endotype seperti mekanik dan inflamasi dan imunitas. Gambaran fenotype yang didasarkan permasalahan mekanik seperti dyskinesia cilia primer dan kista fibrosis. Pada kelompok yang didasarkan inflamasi contohnya granuloma, polyangitis, dan granulomatosis eosinophilia dengan polyangitis. Selain itu, terdapat kelompok gangguan penurunan imunitas. Pada kasus dyskinesia primer dan kista fibrosis dikaitkan dengan mutasi genetik yang berdampak pada mukosiliar. Untuk granuloma polyangitis dan granulomatosis polyangitis, salah satu RSK sekunder dikaitkan dengan proses inflamasi dan autoimun. Pada anamnesis dikeluhkan RSK sekunder terlokalisir seperti odontogen, jamur, tumor dikeluhkan bersifat unilateral. Perhatikan juga status komorbid, DM, imunokompromis, paru, kelainan kongenital. Pada pemeriksaan fisik, sekret mukopurulen satu sisi atau ditemukannya black eye chart dan adanya tumor dapat dinilai menggunakan endoskopi. Kriteria de Sazos untuk menegakkan diagnosis sinusitis bola jamur. Kriteria de Sazos membagi menjadi dua, invasif sinusitis dan non-invasif sinusitis. Invasif sinusitis dibagi lagi terdapat tiga, yaitu akut invasif sinusitis, kronik invasif sinusitis, dan kronik granulomatosis sinusitis. Untuk non-invasif sinusitis ada alergik fungal sinusitis dan fungal ball. Penegakan diagnosis dan diagnosa banding rhinosinusitis sekunder bilateral seperti fibrosis, kistik, dyskinesia ciliar primer, vaskulitis, polyangitis, granulomatosis eosinophilia, dan rhinosinusitis akibat penurunan imunitas berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, penunjang. Pada anamnesis diperoleh rhinosinusitis pada kedua hidung, makanya RSK sekunder bilateral. Kemudian untuk penunjang bisa dilakukan pemeriksaan nasoendoskopi, kemudian pemeriksaan sistemik seperti pemeriksaan fungsi paru, fungsi ginjal sesuai diagnosis. Pemeriksaan penunjang seperti tes keringat klorida, kultur mikrobiologi, histologi, pencitraan, antibodi genetik seperti ANCA juga mampu menegakkan diagnosis rhinosinusitis sekunder.